Keributan yang terjadi di area pengambilan bagasi Terminal 2 Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini viral. Seorang wanita muda yang mengaku sebagai anak Jenderal Bintang 3 cekcok dengan Arteria Dahlan, Ketua Komisi 3 DPR RI bersama ibunya. Dari video yang direkam oleh Ahmad Sahroni yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, terlihat sang wanita terus saja beradu argumen dengan Arteria dan ibunya, meski sudah berkali-kali ditenangkan. Belum diketahui secara pasti penyebab percekcokan ini. Keduanya juga saling melaporkan atas insiden yang terjadi ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, hikmah di balik kisah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran sangat berharga dari kejadian yang kita baru saja saksikan. Semua adalah kekurangan adab. Apapun motivasinya, pasti penyebabnya adalah tidak adanya adab di antara dua belah pihak. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil, sebaiknya setiap menyaksikan, melihat kejadian-kejadian di medsos, kita jangan serta-merta memponis. Tapi kita sebaiknya melakukan tabayun. Ya, apa sebabnya, bagaimana ceritanya. Setelah itu, biarlah kejadian ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan memponis, jangan memaki, jangan ikut menghina. Sebab ketika kejadian ini, saya share misalnya di medsos, lalu saya ikut memakinya, ikut menghinanya, sesungguhnya saya dengan pelaku sama saja, sama-sama tidak punya adab, sama-sama tidak punya akhlak yang baik. Karenanya, yang pertama harus kita lakukan, tabayun. Setelah tahu kisah kejadiannya, tahu secara detail kronologisnya, maka jangan memponis, jangan ikut-ikut menghina, apalagi sampai memaki. Kalau Anda merasa dirugikan, bukan dengan mempermalukannya di medsos, bukan dengan men-share kesalahan itu di medsos, tapi lakukan upaya hukum. Kan ada namanya apa itu? Upaya hukum publik. Ya. Yang kedua, hikmah di balik ini. Kalau masing-masing punya adab, saya kira tidak akan ada kejadian hal seperti ini. Memang saya baca di medsos perdebatan-perdebatannya, ini lebih kepada kepatutan. Patut tidak berlaku seperti ini. Pantas tidak berlaku seperti ini. Itulah sebabnya agama hadir untuk mengajarkan kita adab. Adab, karena adab ini puncak dari semua ilmu. Kedua belah pihak berdasarkan kajian ilmunya, tentunya mereka merasa benar. Semua merasa saya yang benar, ini yang salah. Itu berdasarkan kajian keilmuannya masing-masing. Tapi ketahuilah dari puncak semua ilmu itu adalah adab. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Tentu bukan itu saja. Memperbaiki kehidupan ekonomi umat? Tentu bukan itu semata. Tapi yang lebih penting kata Nabi, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan kejadian seperti ini adalah bukti ketidakadaan akhlak di antara kedua belah pihak. Saya tidak pada posisi menyalahkan atau membenarkan mana yang salah dan mana yang benar, tapi pada dasarnya semua mempertontonkan akhlak yang tidak sepatutnya. Maka sepatutnya hal seperti ini tidak terjadi apabila kita memiliki akhlak. Akhlak, bagaimana akhlak kepada orang tua? Setahu saya di pesawat itu sudah ada kondisi-kondisi tertentu yang memberikan prioritas. Kan ada namanya skala prioritas, seperti anak-anak, usia senja, orang tua, ibu hamil, perempuan, selalu diberikan ruang-ruang prioritas utama. Tapi sudahlah, saya tidak mengetahui kronologisnya, bagaimana kejadiannya. Tapi yang pasti ini mempertontonkan sesuatu yang tidak patut. Saya pikir akhlak utama yang dilanggar dalam kasus ini adalah kesombongan. Ya, kalau masing-masing merasa tawadu, rendah hati, ya, tidak merasa saya anak ini, saya pejabat ini, maka insya Allah tidak akan terasa. Cuma karena ada pintu-pintu masuknya kesombongan, kan pintu masuknya kesombongan itu kata Nabi ada 4 hal. 1, bertambahnya pangkat jabatan. Ya, orang kalau punya pangkat jabatan, ya biasa adalah pertontonkan kesombongan. Dan saya sering melihat
di ruang-ruang parkir. Kalau datang kita ke bandara, coba lihat itu. Kalau kita di bandara, yang mestinya bukan tempat parkir, itu ada aja mobil-mobil tertentu, dinas-dinas tertentu yang memarkir berjam-jam di situ. Kenapa? Karena dia punya pangkat dan jabatan. Ya. Yang kedua, pintu masuknya kesombongan, yaitu bertambahnya ilmu. Ya, tadinya hanya bergelar biasa, tiba-tiba punya gelar profesor, doktor, merasalah dia cerdas, merasalah dia punya ilmu segala-galanya, maka dia mulai muncul kesombongannya. Dan yang ketiga, itu bertambahnya harta. Yang tadinya dia hanya rakyat biasa, tidak punya kekayaan, tiba-tiba berlimpah kekayaannya karena punya bisnis yang melimpah di COVID ini, masa pandemi ini, dia banyak mendapat proyek-proyek, lalu dia menjadi kaya raya, mulailah dia kesombongannya. Nah, kesombongan ini penyebab kekayaan. Yang keempat, kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya sholatnya jarang, hari Jumat itu pun paling terlambat datang, cepat pulang. Tiba-tiba ibadahnya luar biasa, hitam jidatnya. Nah, biasa juga menimbulkan kesombongan. Ingat, saudaraku, sombong itu hanya hak mutlak bagi Allah. Tidak patut hamba Allah, tidak patut makhluk memiliki sombong. Karena hanya Allah lah yang maha tak terbatas. Maka dari 99 Asmaul Husna, satu diantaranya yaitu Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa Allah memiliki maha sombong? Karena memang hanya Allah lah yang tak terbatas. Ingat, dalam hadits qudsi Allah jelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia. Satu diantaranya yaitu ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa sombong ini dengan pelatihan bulan suci Ramadan. Karena salah satu fungsi utama bulan puasa adalah melatih diri kesabaran dan melatih diri untuk jihad melawan kesombongan. Suatu ketika Rasulullah pulang dari perang yang sangat besar, lalu Nabi bersabda, baru saja kita pulang dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Sahabat bertanya, masih adakah perang yang lebih besar dari ini? Rasulullah menjawab, iya, yaitu mengalahkan hawa nafsu. Saya yakin kalau mampu kita mengendalikan hawa nafsu di atas pesawat, bagaimanapun ribetnya, bagaimanapun buru-burunya kita, bagaimanapun kondisi dan keadaan ribetnya dalam pesawat, tapi kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan terkendali dan akan terhindar dari kejadian seperti ini. Kalah, menang, sama-sama jadi abu dan arang. Karena pertengkaran, permusuhan seperti ini, tentu kedua belah pihak akan mengalami